Ya boleh minta tepuk tangan buat kalian semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Keren, gokil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kenalin, nama saya Yadi Badot dan saya ini dari kampung. Saya ini bertani udah hampir 10 tahun. Dan semua tanaman udah saya tanam. Dari mulai sayur-sayuran, buah-buahan, cabe-cabean. Saya tanam. Jadi jangan heran teman-teman kalau lihat cabe-cabean, mukanya putih, lehernya hitam. Itu saya yang nanam. Dan jujur teman-teman, pertama kali saya ke Jakarta, saya ngerasa bodoh, ngerasa norak, gak bisa menerapkan ilmu pertanian. Karena di Jakarta ada ibu-ibu tanam bulu mata, tanam alis. Ini jenis sayuran macam apa? Hidroponik. Dilihat dari tempatnya itu bagus. Namanya Kenville, Kemang Village. Setahu saya kalau nggak salah, village itu artinya desa. Desa mana yang kalau kita mau masuk pintunya kaca. Setahu saya kalau mau masuk ke desa itu pintunya gapura. Itu pun ada tulisannya HUT RI. Tapi jujur teman-teman, karena tempatnya bagus dan luas, ini yang nanam siapa? Petani kah? Terus cara nanamnya gimana? Maju apa mundur? Kalau tanamnya maju, alisnya bisa nyambung. Kalau tanamnya mundur, alis kanannya nyambung ke jambang. Dan nanam tuh ada panennya ya. Tanam alis panennya kayak gimana? Apa sama kayak singkong 3 bulan sekali? Atau kayak jagung? Kalaupun benar kayak singkong, mending nanam singkong di alis. Tapi saya tahu teman-teman, kenapa ibu-ibu di Jakarta tanam alis. Karena lahan pertanian di Jakarta itu udah mulai nggak ada. Beneran. Sekalinya ada lahan kosong, itu dibikin perumahan. Makanya ibu-ibu di Jakarta takut kalau alisnya kosong, ntar dibikin perumahan. Saya Yadi Badot, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yadi Badot. Iya Pak De. Kata Cak Lontong. Benar, cuman ketawa ternyata. Menarik. Kamu menganalogikan hal yang mungkin nggak kepikiran sama ibu yang tanam alis itu sendiri. Ya. Luar biasa itu menurut aku, kamu punya kreativitas yang lebih dari seorang petani ya. Ya. Walaupun base berpikirmu dengan masih cara bercocok tanam. Ya. Itu selalu menarik buat aku. Mudah-mudahan kamu tetap bertahan sebagai petani. Siap. Jangan berubah menjadi tukang salon ya. Karena kalau tadi yang kamu sebut semua itu pekerjaan salon, bukan petani itu. Tanam alis, tanam benang, tanam apa? Tanam bulu mata. Nah itu tugasnya di salon, kap salon. Salon. Bukan petani. Siap. Ya, jadi perhatikan itu. Nanti takutnya kamu tanam alis di singkong. Jadi singkongnya beralis gitu kan. Iya kok. Bang Mandra mau nambahin katanya. Ya, saya nambahin sesuai apa yang udah disampaikan sama dia. Silakan. Gitu Bang Mandra, mantap. Pade kena juga kan? Jadi Ya, seperti pesan Bang Mandra, Ya. suruh bilang kalau sebetulnya Oki mau berkomentar. Allahu Akbar. Siap Pak De. Kalau ini aku lumayan, kalau ini aku betul ya. Ini materimu sama seperti
Johan pembahasan Jakartanya tidak spesifik. Tapi ya itu tadi. Materi lucu ya lucu aja. Walaupun secara pembahasan temanya nggak terlalu dalam kayak begitu. Dan menurutku untuk sebuah kompetisi sebenarnya fair-fair aja. Tapi alangkah baiknya mungkin jauh lebih ngulik tentang persona yang ada di Badan, petani, tentang keadaan yang ada di Jakarta. Kalau tadi itu kan keadaan kota besar sebenarnya, bukan hanya di Jakarta. Karena di daerah lain juga, di kota terutama ibu-ibunya ya gitu, tanam alis, tumbuh singkong, gitu-gitu tuh banyak di mana-mana. Makanya halah respect aja kalian itu ketawa sebenarnya kan. Jadi Mas Rudi kalau bisa dikasih tema, temanya dikulik dulu kayak begitu. Kalau udah nggak dapat ya bolehlah bikin materi yang temanya hanya itu tadi. Kalau kayak begitu temanya hanya jadi sampul atasnya aja, hanya jadi bridging aja sebenarnya, bukan jadi satu materi yang memang benar-benar dikulik. Itu aja sih. Itu kesulitan kalau kompetisi dikasih tema. Jadi kalau bisa lebih diperhatian lagi. Oke. Kita makan yuk, nyemil bareng kan kita. Kalau udah ada Bagas mah gosip lah kita, ya kan? Seru banget kan si itu kan, ya kan? Kata gue sih, ya kan sebel kan? Yaudah gak usah sebel-sebel, daripada emosi-emosi mendingan kita makan ini nih, Gary Salut Wafer. Ini tuh lebih panjang, jadi lebih nikmat kita, lebih kenyang juga pastinya ya. Dengan taburan kelapa Bali Bang Oki. Kalau lagi lapar bisa makan itu berarti? Bisa banget, makanya ini ada gurih-gurihnya manis gurih ya. Coba. Bagas ketawa-ketawa padahal nggak tenang, belum perform. Makanya kalau lapar waktunya Gary. Selamat malam. Malam. Perkenalkan saya Mac Texan. Saya Jerry, saya dari Kupang, NTT. Asal saya dari Kupang. Di Kupang banyak orang Kupang teman-teman. Serius. Makanya saya kepingin ke Jakarta. Karena saya bosan di Kupang ketemu orang Kupang. Sampai di Jakarta saya menyesal. Orang Kupang banyak. Di mana-mana saya lihat. Ada yang jadi debt collector, satpam, bahkan ada yang main film. Tapi perannya satpam dan debt collector. Sama saja. Dan jujur saya sebagai orang timur, saya tuh kesal sama orang Jakarta. Kalau ketemu orang timur, berusaha untuk logat timur. Saya pernah ada yang baru ketemu, hei kakak dari mana Dari logatnya dia saja saya tidak perlu jelaskan saya dari timur dong. Tidak mungkin dia bilang, hei kakak dari mana Epta. Lu kagak tahu gue ya? Lu pada risih gak gue ngomong kayak gini? Ini gue mau kasih pantun nih. Ikan teri dibanting. Aduh pusing. Saya pernah kenal teman saya dari Jakarta. Dia bilang, Jer dari mana? Dari Kupang. Oh ada teman saya dari Papua. Jujur saya orang Kupang belum pernah ke Papua. Terus dia video call temannya, ini Jer teman saya. Lah bingung saya. Memang muka sama tapi kan beda pulau. Terus temannya ngomong ke saya, hei kakak dari mana? Eta. Ikan teri dibanting. Lama saya pukul kau. Dan jujur saya pernah diajak teman saya ke restoran Korea. Orang Jakarta, itu restoran teraneh. Restoran apa yang kalau kita ke sana masak sendiri. Saya ke restoran Korea yang masak saya. Jatuhnya bukan makanan Korea. Makanan khas timur ini. Saya masak tapoki jadi papeda. Sudah begitu ada aturannya. Kita boleh masak sepuasnya tapi dikasih waktu cuma 1 jam. Ini saya kan ke restoran bukan ikut master chef. Takutnya saya masak 1 jam dinilai sama chef Juna. Cuk! Papeda mau hambar. Kalau buat rumah makan dan konsepnya aneh saya juga bisa. Satu saat saya akan buat restoran di kampung saya. Jadi kalau customer datang ke restoran saya pasti komplain. Restoran apa nih? Tidak ada sayur, tidak ada daging. Memang konsepnya seperti ini. Terus saya mau makan bagaimana? Di belakang restoran ini ada hutan. Jadi kalau bapak mau makan berburu sendiri.
Tapi dikasih waktu cuma 1 jam. Lebih dari itu kita sama-sama tidak makan. Hidup saya di tangan Bapak ini. Saya Jerry, terima kasih. Jerry, Iya, Pak Oki bilang sekarang gua. Gak usah pakai Oki, Pak De langsung aja kalau mau komentar. Gua agak suka malu soalnya Ki. Ya udah nggak apa-apa. Ini bekas roti kita tadi kita makan nih kotor di iya. celananya. Pak De lapar, maaf ya kawan-kawan. Butuh pakai nasi nggak Pak De? Cuma kurang atuh ya. Diambil satu sama Pak De, diginiin Pak De. Ih lengket katanya, tenang Pak De, saya buka. Jerry, ya seperti biasa aku selalu bilang bahwa lu tuh sebetulnya aman ya dalam di sana aman. Tapi aku kritik sedikit kali ini kamu agak temponya agak cepet banget nih. Kemarin udah bagus gitu, ini walaupun sebetulnya masih bisa ketangkap ya buktinya tadi LPM-nya juga bagus banget kayak gitu. Tapi ya itu menurut aku bisa dikurangin sedikit supaya bisa menghemat materi. Ya, kalau kayak gitu kan takutnya udah keburu sampai duluan 5 menit, kecuali kamu memang merencanakan dengan tulisanmu bahwa itu memang untuk 3 menit misalnya kayak gitu dengan kecepatan begitu. Tapi kalau menurut saya sebetulnya lebih aman dengan tempo yang seperti biasa yang kemarin-kemarin kayak gitu. Ini tadi berasa banget cepat dan gue ngeliat malah kayak Andi Kura ya. Banyak banget lompat ya kayak gitu. Oke, keren banget sih, aman. Terima kasih. Pak, ya itu sih saking buru-burunya. Nggak tahu tadi closingmu apa, kau bilang apa tadi di akhir? Coba pelan-pelan nih. Kan yang makan Berburu kan? Makan berburu. Waktunya Coba 1 jam. waktunya 1 jam. Terus setelah itu? Sebenarnya masih ada closing, masih ada. Ya, coba yang apa? tadi aja. Yang tadi, yang closing yang tadi. Yang mana ya? Ya udah. Udah Ikan gini. Ikan Nemo. 4 detik lupa kau ya. Closingmu. Ikan Dori ya. Biar Jangan marah gampang. kau Johan. Mata kau tuh betul lah. Sama-sama tidak makan. Sama-sama tidak makan. Iya. Enggak diulangin. Bukan Cak diulangin. Di belakang ada hutan. Di belakang restoran ini ada hutan. Ah. Silakan berburu. 1 jam tadi kan. Silakan berburu, tapi waktunya 1 jam. Kalau Bapak mau makan berburu sendiri. Oke. Tapi dikasih waktu cuma 1 jam. Ya. Lebih dari itu kita sama-sama tidak makan. Oke. Hidup saya di tangan Bapak ini. Itu. Hidup saya di tangan tangan Bapak Bapak. ini. Oke. Tapi lu Betawi banget dah lu. Kata. Lu Jakarta di mana? Di Cawang. Di Cawang. Pakai Betawi dong. Kan lu Betawi banget nih. Di Cawang aja. Di mananya? Di Cawang? Di ada. 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 Ada orang Melayu, Malaysia tuh. Ada. Susah. Lidah saya tadi belajar itu susah. Susah. Tapi ya nggak ada yang harus dikomentari selain kok terlalu buru-buru malam ini. Nggak tahu mungkin karena materi masih banyak kali ya. Iya, kemarin saya open mic 5 menit. Makanya pusing Bang Oki. Takut closing nanti kurang Bang Oki marah. Bukan masalah closing kurang aku marah tapi kau bikin materi 5 menit. Nah ini ya bukti kalau pendidikan tidak merata ya teman-teman. Abang bilang closingmu kemarin kurang itu Jerry. Bukan ngelebihnya 2 menit. Ya dibikin aja sampai 3 menit. Iya, Jadi Bang. closingmu harusnya 5 menit tuh. Nggak, saya potong bingung. Closing yang bagus yang mana nih? Rupanya nggak bagus. Nggak apa-apa. Masih ada minggu depan. Ya udah, itu aja buru-buru. Ente buru-buru banget, Cing. Maaf ya. Maafin. Maafin. Susah. Dara lagi kepengen ngemil yang enak. Tapi cemilan berminyak kayak gini, kayaknya salah deh. Baru, cuma Rosta Snack kentang panggang. Dipanggang, tidak digoreng.
Enaknya tanpa rasa bersalah. Makan aja sesukamu. Enaknya ada Garuda. Mau pede, minum Monty. Yang pede nunjukin sejuknya teh pegunungan. Tehnya yang enak abis di gelas transparan. Manisnya pas, kayak kamu. Monty, segernya bikin pede. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalin aneh Anies Baswedan. Enggak. Gue jadi nulis Anies deh tuh. Aduh, enggak teman-teman, aku Andro, dosen dari Medan. Teman-teman, kadang tuh perilaku dosen di Jakarta jadi stigma seolah-olah semua dosen di Indonesia melakukan itu. Aku ambil contoh nih. Istriku ada dengar berita dosen di Jakarta selingkuh sama mahasiswi. Langsung dia kasih pesan sama aku. Kalau ada mahasiswi di studio jangan genit. Ya ampun, aku gak mungkin genit sama mahasiswi. Sama mahasiswa mungkin. Aduh, punchline ini aku malu. Tapi maksudku kenapa bisa terjadi kasus perselingkuhan begini teman-teman? Karena mungkin gaji dosen di Jakarta itu besar. Aku cek itu kemarin di Google. Ada lowongan dosen gajinya 13 juta satu bulan. Itu 500 ribu per hari, gede banget. Jadi wajar kalau mereka punya pikiran lain-lain. Kayak melihara ayam kampus. Aku masalahnya cuma 80 ribu sehari nih, boro-boro melihara ayam kampus. Paling sanggupnya cuma beli ayam potong. Itu juga potong 27. Masih kepalanya doang itu. Jangankan melihara ayam kampus. Mau pergi nonton sama mahasiswi di Jakarta juga aku gak sanggup. 80 ribu penghasilanku, 70 ribu udah habis buat tiket. Sisa 10. Mau ngemil apa kami di bioskop? Ngemil popcorn. Beli 10 ribu sama mbaknya dikasih jagung mentah. Nih mas ledakin sendiri. Mau ngemil apa? Kerak telur 25 ribu. 10 ribu cuma dapat keraknya doang. Lagian aku gak habis pikir kok bisa nih dosen di Jakarta dibayar 500 ribu per hari, gede banget. Ini aku mikirnya jangan-jangan mereka ini gak ngajar di ruangan. Tapi ngajarnya door to door. Door to door kayak door to door. Selamat PK kamu bagus. Itu punchline tolol. 500 ribu satu hari dosen di Jakarta pada bisa nyicil Nmax. Aku palingan cuma bisa nyicil Suprafit. Itu juga habis ku cicil keuanganku nggak fit. Selain itu aku ngelihat kehidupan dosen di Jakarta itu paling dari FTV. Wah, aku ngeliat di FTV dosen-dosennya keren banget. Ke kampus naik mobil mewah. Ada yang naik Mercy, Ferrari, politisi. Wah, bukan. Kalau itu orang yang pakai kendaraan buat pakai rakyat buat jadi kendaraan untuk dapat kursi. Wow. Selain itu apalagi yang keluar di FTV itu pakaian mahasiswinya ya pun jantungan aku ngeliat pakaian mahasiswinya. Ketat-ketat kali bajunya. Maksudku pakai baju yang sopan. Pakai baju itu minimal yang ada tulisannya, permisi, tuh sopan. Roknya lagi pendek-pendek banget. Kemarin ada tuh kulihat roknya 10 cm di atas tiang gawang. Tinggi banget. Sekian teman-teman, saya Andro, terima kasih. Andro? Ya, Cak. Ya mungkin Oki pasti mau tanya kamu juga Jakartanya mana gitu. Enggak. Enggak mau nanya itu. Mungkin Oki enggak nanya itu. Ngapain lah coba aku dipermasalahkan. Padahal yang nanya dia. Tanya aja, Cak. Tuh, diajak ngomong. Cak lontong kok itu. Salah kabel. Salah kabel. Jadi kamu sebenarnya sama dengan ya di Badot dengan siapa tadi ya. Jadi membandingkan sesuatu apa yang kamu dosen di Medan dan di Jakarta. Kalau tadi petani di Ciwidey sama di Jakarta gitu. Ya itu sah-sah saja dan tadi ada hal yang aku kurang ada 2 kali kamu sendiri mengkritik punchline-mu ya. Iya. Jadi itu inilah Double punchline. stand up comedy yang otokritik gitu. Jadi kamu tidak nyaman dengan punchline-mu, apa kamu nggak punya kesempatan untuk menciptakan punchline yang lain? Nggak nyaman, Cak. Cuman sengaja ngetek kayak gitu biar ketawa.
ketawa aja. Oh, biar ketawa. Jadi ketawanya bukan karena punchline-nya tapi nge-tag-nya itu. Karena nggak cocok ke akunya. Oh, berarti tag punchline ya, bukan tagline. Tapi buat aku menghibur lah. Makasih, Ja. Bukan begitu, Bang? Ya. Mana nih Bang Mandra? Tadi itu budak loh. Bolot dong nih. Betawi banget nih. Gimana mungkin ada tanggapan gitu dari Bang Mandra? Kan udah bilang iya. Iya, bener juga. Udah, Iya itu tuh apaan tanggapan. iya? Itu tanggapannya iya. Iya karena apaan? Ya karena pernyataannya Cak Lontong. Oh, udah sama berarti komentarnya ya. Gue mengiyakan. 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 Tapi Pak Andro sudah mempersiapkan materi itu, tapi tidak tahu kalau penontonnya bukan mahasiswa. Nggak tahu. Sebenarnya materi itu dipersiapkan karena selama ini mahasiswa. Materi penontonnya. Closingnya juga bukan itu sebenarnya. Closingnya juga bukan itu sebenarnya. Beruntung riffing mahasiswa tadinya closing. Nah, itu yang terjadi ketika aku pernah ngalamin ini, tapi memang nggak bisa disalahkan. Ya. Aku pernah full bikin materi tentang sepak bola, betul-betul sepak bola, penontonnya anak SMP perempuan semua. Dan apa yang terjadi? Sebentar. Kok bisa terjadi kalau ini kan ada nih karena sebelumnya mahasiswa. Ini malam ini enggak. Lah kok kamu materi bola kok tiba-tiba Ya sama kayak SMP gini, perempuan. kompetisi kayak begini Oh, di salah kompetisi satu stasiun TV. Udah ku bikin materiku full sepak bola. Lucu sekali ini. Datang, duduk paling depan lagi isinya. Anak perempuan SMP semua. Dan yang terjadi apa? Nangis aku setelahnya. Merasa terzolimi aku. Tapi kita nggak bisa nyalakan itu. Bentar. Lo ngejuriin bukan Curhat. mengutarakan keresahan nggak? Tapi ya Silakan bukan dulu. ini maksudnya kasih tahu ke dia bahwasanya ya kita pernah ada di posisi yang sama. Tapi kita tidak bisa menyalahkan penonton apapun itu. Kita adalah seorang performer. Kita harus siap dengan segala kondisi. Beruntungnya masih ada beberapa materi yang general. Tidak harus mahasiswa aja yang ngerti, tapi semua orang ngerti. Dan itu masih bisa menolong penampilan Pak Andro malam ini. Bagus sih sebenarnya untuk penampilan yang untuk materi bukan dipersiapkan untuk crowd yang seperti ini. Ya begitu. Mudah-mudahan lebih apa ya? Mungkin kita kan nggak tahu ya penontonnya siapa selanjutnya. Mudah-mudahan bikin materinya nanti yang tidak segmented. Karena kita nggak tahu penontonnya siapa yang bakal. Ya kita doakan aja Ki. Doakan apa? Penontonnya jadi mahasiswa. Kuliah ya, kalian kuliah ya. Enggak, bukan itu maksudnya. Ya siapa aja boleh, yang penting materi dia malahan harus bisa masuk ke semua crowd. Nah itu kan. Ampun kali aku memang. Itu aja Pak Andro. Oke, thank you Bang Oki.